Dan aku selalu ngamuk kalau permintaannya nggak diturutin. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Aku tuh mau nonton konser K-pop di Singapura. Jadi aku minta 10 juta. Ya Allah Syira, ibu mana punya uang sebanyak itu? Iya, aku nggak mau tahu lah. Ibu kerja kek, ngutang kek, atau perlu jual diri. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Hari ini juga uang itu harus ada. Kalau enggak, habis. Syira, Syira. Zi, kamu ada 10 juta nggak? Kalau ada, aku boleh minjem nggak? Hah? 10 juta? Buat apa, Riz? Syira, Zi, dia mau nonton konser K-pop kesukaannya di Singapura. Sedangkan aku gak punya uang sebanyak itu. Kalau hari ini aku gak dapet uang 10 juta itu, dia bakal ngelakuin sesuatu ke aku, Zi. Keterlaluan. Ini jadinya kalau kamu selalu manjain dia, Riz. Terus, aku harus gimana, Zi? Udah, kamu tenang aja, Riz. Biar aku yang kasih pelajaran ke dia. Ih, apaan sih di tengah jalan? Minggir, kayak mau lewat. Budak ya? Kalau aku bilang minggir, ya minggir. Pergi dari sini sekarang dan tinggalin kalian berdua. Atau Iya. Sayang. Ih, kok dia pergi sih? kamu harus tetap di sini karena ada yang mau aku sampaikan. Ih, lepasin. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Dasar orang aneh. Bertobatlah, ubah sikap kamu. Maksudnya, memangnya aku habis ngelakuin apa sampai aku harus bertaubat? Masih nggak sadar diri juga. Kamu nggak kasihan sama ibu kamu? Maksa minta 10 juta sampai suruh beliau jual diri. Kasian. Ngapain juga aku kasihan sama dia? Lagian itu udah tugas dia buat memenuhi kebutuhan dan keinginan aku. Itu juga kalau aku disuruh milih. Aku juga nggak mau lahir dari dia. Terlaluan. Bener kan? Udah tahu miskin, maksa punya anak. Jadinya susah sendiri kan? Udah ya, di sini aku cuma buang-buang waktu untuk bahas yang nggak penting. Oh iya, kalau kamu ketemu sama ibuku, tolong ingetin sama dia. Uang 10 jutanya udah ada belum? Oke? Bye. Syira! Apa lagi sih? Kontrol. Kamu akan menerima hukuman atas perbuatanmu. Semua orang yang kamu kenal, bahkan orang tuamu sendiri, tidak akan ingat denganmu. Kamu adalah orang asing bagi mereka. Apa sih? Jelas banget. Kita lihat, kamu akan berubah atau akan tetap bebal. Iqbal, ini siapa? Kau yang siapa? Datang-datang main nampar orang sembarangan. Udah gila kau ya? Sayang, kamu kenal dia? Oh, gitu cara main kamu. Setelah semua apa yang aku kasih buat kamu lupain pacar kamu sendiri cuma karena wanita binal ini. Jaga mulutmu ya. Aku aja nggak kenal siapa kau. Jadi mana mungkin kita pacaran? Ayo kita pergi sayang. Kita tinggal aja cewek sinting ini. Lihat aja aku bakal balas perbuatanmu. Dasar laki-laki brengsek. Bu! Ibu! Ih, kemana sih? Bu, cepetan ambil nak makan, aku lapar. Kamu siapa ya? Kok masuk rumah orang seenaknya gitu? Ih, Bu, nggak usah bercanda deh. Aku lapar, cepet ambil nak makan. Kamu pikir saya tuh membantu kamu? Udah masuk ke rumah orang sembarangan, minta ambil nyuruh makan lagi. Kamu tuh keras apa enggak sih? Ih, ibu udah berani sama aku. Keluar kamu dari rumah saya sekarang, atau kamu saya teriakin maling. Tolong, tolong, ada maling! Bu Rizka, ada apa Bu? Mana malingnya? Apa ibu juga lupa ya sama aku? Bu, ini tuh Syira, masa kamu juga lupa sih sama aku? Enggak, anak saya tuh udah lama mati. Saya nggak punya anak kayak kamu. Pak Zaki, tolong usir dia Pak. Saya nggak kenal dia siapa. Ih, semua orang pada kenapa sih? Kok pada lupa sama aku? Iqbal, Pak RT, bahkan ibu aku sendiri. Apa jangan-jangan ini semua gara-gara cewek aneh itu? Kontrol. Aku ingat sekarang, pasti semuanya gara-gara dia. Jadi semuanya pada lupa sama aku. Aku harus cari dia sekarang. Cepet balikin semuanya jadi normal. Kalau aku nggak mau, kontrol. Kok badanku nggak bisa gerak? Badanmu nggak akan bisa gerak sampai kamu turunin emosi kamu. Cepet balikin badan aku kayak normal aja.
Mau apa kamu nemuin aku? Aku harus pura-pura merasa bersalah di depan dia, biar dia mau cabut hukumanku. Udahlah, nggak usah pura-pura merasa bersalah kalau nggak benar-benar merasa bersalah. Kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Bukan cuma pikiran kamu, semua yang udah kamu lakuin juga aku tahu. Asal kamu tahu, kalau kamu datang ke sini cuma buat aku hilangin hukuman kamu udah buang-buang waktu. Maksudnya? Hukuman itu cuma bisa hilang kalau kamu melakukan kebaikan dengan menghargai orang lain dan membantu orang lain tanpa mengharapkan apapun, alias ikhlas dari hatimu. Menghargai dan membantu orang? Iya, kalau kamu bisa melakukan itu, hukuman itu akan lepas dan kehidupan kamu akan kembali jadi normal. Oh, cuma gitu doang. Gampang banget caranya. Ya udah, makasih ya udah kasih tahu. Kita lihat, apa benar kamu bisa ngelakuin itu? Karena kenyataannya, itu nggak segampang yang kamu pikirin. Bang, jangan bang. Jangan bang. Wih, ada yang dalam bahaya nih. Ini kesempatan aku buat ngilangin hukuman ini. Perempuan sialan, gak usah ikut campur kau. Kau pikir aku takut? Pergi kau. Pergi gak kau? Pergi. Kak, makasih banyak ya udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati ya. Aku udah bantu orang. Dengan begini, pasti hukumanku udah hilang. Siapa bilang hukumanmu udah hilang? Maksudnya, aku kan udah nolongin orang yang mau dirampas sama orang jahat. Kamu lupa syarat utamanya. Syarat utama? Hukuman itu cuma bisa hilang kalau kamu melakukan kebaikan dengan menghargai orang lain dan membantu orang lain tanpa mengharapkan apapun, alias ikhlas dari hatimu. Sebenarnya kamu apa sih? Kenapa kamu hukum aku kayak gini? Kalau aku salah, bilang aja aku salah di mana. Gara-gara hukuman ini, semua orang ninggalin aku. Lebih baik aku mati aja kalau kayak gini. Ternyata kamu belum sadar juga ya salah kamu di mana. Kalau gitu, selamat menjalankan dan menikmati hukuman kamu sampai kamu benar-benar sadar. Enggak, aku nggak mau selamanya hidup kayak gini. Aku punya cara aku sendiri, yaitu dengan membunuhmu. Karena kalau kau mati, hukuman ini pasti akan berakhir. Jangan ngelakuin hal bodoh yang bakal ngerugiin diri kamu sendiri. Macak, mati kau sekarang. Cukup! Kamu mau hukuman ini cepat lepas kan? Lakuin aja apa yang jadi syarat hukuman ini. Paham? Dasar perempuan brengsek! Aku sumpahin kau rasain apa yang aku rasain sekarang. Bu, ini Syira, Bu. Ibu ingat kan sama Syira, anak ibu? Syira. Saya nggak punya anak yang namanya Syira. Nggak mungkin, Bu. Maafin Syira, Bu. Karena Syira udah durhaka sama ibu. Syira minta maaf, Bu. Dek, kamu tuh udah gila ya? Kemarin kamu tuh asal masuk ke rumah saya. Sekarang kamu malah minta maaf sama saya. Siapa kamu ini sebenarnya? Bu, ini Syira, Bu. Anak ibu. Harus berapa kali saya bilang, saya tuh nggak punya anak kayak kamu. Anak saya tuh udah nggak ada. Jadi kamu gak usah ngaku. Sekali lagi kamu ganggu saya laporin kamu ke kantor polisi. Paham? Halo manis, kok nangis sih? Siapa kau? Kok galak banget sih? Abang kasih tahu ya, daripada kamu nangis kayak gini, mending kami ikut abang. Yuk, abang jamin kamu bakal happy. Enggak, jangan macam-macam ya, atau aku teriak. Kau mau teriak? Teriaklah yang keras. Di sini gak akan ada yang bisa nolong kau. Lepasin! Lepasin! Diam! Ikut sama aku, atau aku habisin kau di sini. Aku terpaksa membunuh preman untuk melindungi diri. Semua itu kulakukan karena aku mau diperkaos sama preman. Bang, jangan bang. Tenang aja manis, gak bakal sakit kok. Dan kamu pasti suka. Udah siap kan manis? Ayo kita mulai permainannya. Mati kau brengsek! Brengsek! Aku gak mau di penjara. Aku harus kabur dari sini. Hebat juga dia bisa ngelawan preman. Aku pun bersembunyi di gedung terbengkalai. Tolong, ya tolong, aku gak mau di penjara. Dek, kamu ngapain di sini? Siapa kau? Siapa kau? Justru aku yang nanya kamu siapa. Karena ini tempat aku.
Tangan kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu habis bunuh orang ya? Jangan laporin aku ke polisi. Aku cuma bela diri aja dari preman itu. Preman? Maksud kamu Karbol? Emang kamu diapain sama dia? Dia mau perkosa aku, Kak. Jadi aku bunuh dia dengan kayu runcing yang aku temuin. Syukurlah, akhirnya dia mati juga. Kakak korban dia juga. Aku adalah korban nafsu bejatnya, dan aku diperkaos di gedung ini beberapa tahun lalu. Setelah kejadian itu, aku menyimpan dendam dan mau membunuh dia. Tapi rencanaku selalu gagal. Aku turut prihatin ya. Makasih, aku udah lega kok, dia udah mati sekarang. Kamu lapar kan? Aku punya roti nih. Kamu makan ya. Kamu lapar juga? Kamu masih punya roti lain kan? Itu roti satu-satunya yang aku punya. Terus, kenapa kamu kasih roti ini ke aku? Karena kamu lebih susah dari aku. Dan kamu baru aja ngalamin hal yang berat. Jadi kamu lebih berhak makan roti itu. Terus, kamu makan apa? Udah, gampang. Kamu istirahat aja dulu di sini. Aku mau cari botol bekas buat dijual. Ternyata ada orang yang hidupnya lebih susah dari aku, tapi dia masih mau berbagi sama orang lain. Sedangkan aku cuma bisa murah-murahin duit ibu, maka nyuruh ibu jual diri. Maafin Shira, Bu. Semuanya, kita masuk ke rencana terakhir. Alhamdulillah, lumayan penghasilan hari ini. Widih, banyak juga hasil mulungku hari ini. Buat aku aja ya. Ih, Lexi, apa-apaan sih? Balikin dong uangku. Udah berani ngelawan kucing kampung ini ya. Sekali lagi aku peringatin, balikin duit aku. Atau apa? Diam kau sekarang. Mana nyalimu tadi, ha? Kakak itu dalam bahaya. Aku harus selamatin dia. Oh, kau lagi ya? Masih gak kapal juga kau berbuat jahat. Perempuan brengsek. Kemarin kau selamat gara-gara aku panik. Sekarang ku pastikan kau mati. Ayo kita kabur sekarang. Woi, jangan kabur kalian. Makasih ya Sira, kamu udah nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu bakal apa yang dilakuin. Sama-sama. Aku cuma balas budi aja kok sama kamu karena kamu udah baik sama aku. Shira, Ibu, Zih, kok kalian bisa ada di sini? Selamat Shira, karena kamu udah berubah. Kamu lulus dari hukumanmu. jadi sekarang semuanya udah kembali kenal aku. Sebenarnya, dari awal semua ini udah direncanakan. Hah? Direncanakan? Maksudnya? Ibu minta tolong sama Zih untuk menyadarkan kamu, Shira. Aku bakal buat hukuman untuk Shira dengan bekerja sama dengan beberapa kenalanku. Termasuk, aku bakal minta bantuan sama pacarnya Shira. Dan aku juga bakal pakai kekuatanku untuk mengendalikan pikirannya Shira. Supaya semuanya terasa nyata. Saat ketemu kamu waktu itu, aku udah merencanakannya dengan Iqbal. Kamu lihat sendiri kan sikapnya. Jadi gimana? Kamu mau kan bantuin ibunya untuk nyadarin Shira? Iya, aku bakal bantu buat sadarin dia. Ibumu dan Pak Zaki pun sudah masuk ke dalam rencanaku untuk pura-pura tidak mengenalimu. Zih, apa ini gak keterlaluan? Biar gimana pun juga, dia itu tetap anak aku satu-satunya, Zih. Kamu mau dia berubah jadi lebih baik atau tetap jadi anak brengsek durhaka sampai kamu mati? Tapi Zih, Udah, ikutin aja rencanaku. Dan terakhir, aku minta Lexi dan Giselle untuk memberimu pelajaran. Jadi selama ini yang aku alamin itu rencana kalian semua. maafin ibu, nak. Ibu terpaksa ngelakuin semua ini. Enggak. Shira yang udah durhaka sama ibu. Maafin Shira, Bu. Shira salah. Ibu udah maafin kamu, nak. Terus gimana dengan Karbo yang aku bunuh? Dia masih hidup. Pas saya itu nggak nusuk sampai ke organ vitalnya.
Tapi ya tetap aja harus dirawat di rumah sakit. Ya salah sendiri dia mesum.